Jadi siapapun yang memiliki karakter positif, Allah tidak enggan menyebut namanya. Tetapi ketika sang hamba ini negatif karakternya, dan itu pilihan, bukan ketetapan, tapi pilihan dari sang hamba. Ketika karakter itu muncul, Allah enggan untuk menyebut namanya. Kita pasti bertanya, siapa yang sezaman dengan Musa dan tidak sepakat dengan dakwahnya Musa? Kita pasti semua menjawab, siapa itu? Fir'aun. Pertanyaannya, apakah Fir'aun itu nama seseorang? Bukan. Allah tidak menyebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Dia hanya sebutkan Fir'aun. Tapi siapa Fir'aun ini? Sampai hari ini, kalau kita pergi ke Mesir, ada piramida. Dan piramida itu kekal sampai hari ini. Dan itu adalah tempat diletakkannya jasad para Fir'aun. Masing-masing piramida itu satu Fir'aun. Tetapi masalahnya, kenapa Allah tidak menyebut namanya? Seakan-akan Allah enggan untuk menyebut sang tokoh itu. Ini merupakan contoh bagi kita. Ketika seseorang memiliki karakter baik, maka disebutkan namanya secara gamblang. Supaya apa? Menjadi teladan bagi semua. Tetapi ada karakter yang buruk pada seorang hamba, Allah enggan untuk menyebut nama itu. Ini salah satu bentuk bagaimana rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Kita sendiri seringkali berbalik. Kalau ada tokoh yang memiliki karakter positif, seringkali kita menyebut namanya atau menyembunyikan namanya. Jangan terlalu tegang ya. Ketika seseorang memiliki karakter positif, kita seringkali menyebut namanya atau menyembunyikan namanya. Sebaliknya, ketika ada seseorang memiliki karakter buruk, kita menyembunyikan namanya atau menyebutkan namanya. Ini sebetulnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seringkali kita hafal itu Asmaul Husna. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Bahkan kita hafal itu, bahkan didawamkan. Dan itu adalah karakter-karakter baik pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna, arti harfiahnya asma itu nama-nama, al-husna itu yang baik. Dan kita sebetulnya diperintahkan untuk meneladani akhlak-akhlak itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi ini bukan sekedar istilah Asmaul Husna yang termaktub di dalam Quran, tapi bagaimana implementasinya itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, kembali pada pembahasan ayat yang tadi saya baca. Illa iblis, kecuali si pembangkang. Dia tidak disebut namanya. Aba wastakbar, dan dia telah sombong. Wa kana, dan adalah dia minal kafirin, di antara hamba-hamba yang ingkar, kafir. Pertanyaannya sekarang, ketika peristiwa ini terjadi, ketika peristiwa ini telah ditampilkan, adakah hamba Allah yang ingkar selain dia? Adakah satu pribadi yang ingkar seperti dia? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin, dan adalah dia di antara hamba yang kafir? Berarti ini bukan merujuk satu orang, tapi merujuk pada kumpulan banyak orang. Padahal ini peristiwa di awal zaman, dan hanya satu pribadi yang tidak taat atas perintah Tuhannya. Ini isyarat bahwa pada masa depan, setelah peristiwa ini terjadi, ada hamba-hamba yang akan mengikuti jejaknya. Pertanyaannya sekarang, hamba-hamba yang mengikuti jejak iblis ini siapa? Adakah di antara kita yang di sini? Ini tidak saya menuduh, bukan. Tapi maksudnya supaya kita paham, apakah kita berada di barisan itu atau tidak. Ini yang sering diperingatkan, dan sengaja Allah peringatkan melalui ayat ini, wa kana minal kafirin.
Sujud itu adalah penghambaan, tindakan penghambaan yang sangat-sangat mulia.